Halo guys, ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita IndoVivi, channel di mana gue berbicara, kita bincang-bincang tentang dunia NFT dan kripto, dan secara khusus di aplikasi Marketplace Vivi. Tapi hari ini secara khusus gue mau bicara tentang uh, NFT di OpenSea ya. Uh, jadi seperti yang di title adalah gimana cara kita secure whitelist di project-projectnya OpenSea yang kita tuh nggak perlu ngoyo banget. Personally, gue uh, lebih heavily invested di Vivi. Jadi di OpenSea ini gue lebih ngambil track yang untuk lebih santai gitu loh. Jadi gue nggak ngoyo seperti ada beberapa teman-teman lain yang mungkin lumayan ngoyo dalam untuk dapetin whitelistnya via grinding. Nah, grinding itu istilah kita di NFT itu. Jadi kita chatting karena chatting ya, maksudnya chatting untuk naikin levelnya kita di Discord. Nah, jadi itu salah satu. Jadi emang beberapa project ada beda-beda cara untuk mereka dapat whitelistnya. Ada yang dengan sistem grinding, ada yang dengan sistem invite, ada yang dengan sistem juga fan art. Fan art jadi lu bikin macam-macam, lu bisa bikin emoji, lu bisa bikin cuma art gambar gitu yang lu posting di Twitter mereka yang berhubungan dengan project mereka. Jadi banyak cara ya. Nah kalau gua, karena gua balik tadi yang gue bilang, gua lebih fokusnya ke Vivi. Jadi di OpenSea ini gua mengambil jalur yang lebih santai. Nah ini gua mau share ke teman-teman hari ini jalur santai apa yang gua ambil, yang gua nggak terlalu grinding-grinding. Nah ini mungkin cocok buat beberapa teman-teman juga yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk grinding di Discord untuk naikin level. Jadi kita mulai aja ya. Tapi sebelum gue mulai, seperti biasa, gue mau ingetin teman-teman bahwa di channel gue ini, gue nggak memberikan financial advice. I'm not a financial advisor, gue bukan financial expert. So, jadi gue ingetin lagi semua purely entertainment, purely cuma sharing gue aja untuk share apa aja yang gue lakuin di dunia NFT ini. So, oke. Okay. Oke, kita mulai aja. Oke, by the way, gue di OpenSea udah berkutat di OpenSea mungkin kisaran dari bulan I think the first NFT yang gue beli itu kayaknya bulan Juli maybe. Bulan Juli 2021 ya. Jadi technically belum lama. Jadi setengah tahunan lebih lah gitu loh. Jadi yang gue pernah cerita juga waktu itu gue banyak ups and down di OpenSea karena itu makanya gue gak terlalu fokus di OpenSea karena gue ngerasa di OpenSea itu gue beresiko banget dibanding dengan di Vivi. Kalau dilihat di sini nih collectible NFT gue di OpenSea ada 148. Gue boleh bilang isinya itu mungkin lebih dari 50% tuh junk. Junk tuh dalam arti kalau kita lihat sini ya. Kita kan bisa setiap project yang kita ikut misalnya contoh ya, project-project yang kita punya NFT-nya ini, contoh kayak Sipsi ini, kita bisa buka, terus kita lihat projectnya. By the way, ini salah satu project yang barusan terakhir gue dapat yang uh, amazing banget menurut gue. Ini yang salah satu buah hasil uh, dari istilahnya ketekunan dalam ngikutin sistem yang gue lakuin gitu loh. Simple, really simple. Nah, di sini kita bisa klik masukin ke watchlist kita, di mana akhirnya kita bisa masuk ke my watchlist. Di sini kita bisa lihat project-project semua yang kita ikut. Jadi kita nggak perlu ngeliatin apa search lagi satu-satu. Kita bisa lihat pergerakan uh, NFT yang kita punya di OpenSea itu seperti apa harganya, pergerakannya. Nah, jadi kita bisa sort by price. Nah, jadi kita bisa lihat sini project-project yang kita ada kita dari harga yang paling mahal hingga yang turun gitu loh ke bawah. Nah, oke, yang pertama yang selalu gue lakuin dari dulu itu awal-awal emang gue grinding, gue sistem invite segala macam. Jadi gue invite ada project yang perlu lu harus invite 7 orang atau lu invite 10 orang, bahkan ada yang project-project hype yang lu perlu invite 40 orang untuk lu bisa join ke dalam whitelistnya. Bagi gue itu uh, cukup susah ya, time consuming banget bagi gue waktu itu dan gue lumayan stres juga untuk ngejarinnya. Sampai akhirnya gue decide udahlah gue stop dulu, gue nggak mau ini, gue mau apa recoup dulu, gue nggak mau terlalu ngabisin waktu di sini. Nah akhirnya gue lari ke sistem. Nah sistem yang pertama gue mau kasih tips ke teman-teman adalah via Twitter. Nah kalau kita ke Twitter, nah ini udah pasti kalian mesti punya akun Twitter ya, dan udah gitu kalau kamu punya akun Twitter kamu mesti follow itu uh, influencer NFT, entah itu dalam negeri atau yang internasional. Saran gue adalah lebih ke yang internasional. Kalian lebih internasional itu dia lebih istilahnya punya nama lah dibanding yang lokal punya. Tapi beberapa yang lokal banyak sih yang bagus. Evan Tan bagus. You can follow Jejo juga. Terus ada Jeff Arnold juga. Itu lumayan bagus. Tapi itu belum terlalu banyak ya. Dan ketika kalau kita follow mereka, udah pasti kan berarti kan home-nya
homepage-nya Twitter kita akan populated with apa yang kita follow. Nah, ketika contoh ya, gue kasih lihat ini di homepage gue nih, project-project yang kita follow dan orang-orang influencer kita follow, tiap hari pasti ada postingan untuk mereka tuh bagiin whitelist. Jadi sistem raffle, sistem undian dapetin whitelist. Dan apa yang lu mesti lakuin untuk dapetin whitelist? Seperti yang dilihat di sini. Contoh ya, ini salah satu project yang gue udah dapat juga, Squiggles. Ini project yang hype banget, tapi emang ketunda saat ini. Projectnya sebetulnya harusnya kemarin-kemarin udah launch, cuma dia ada sedikit problem lah dengan apa namanya, benturan dengan project lain or something like that. I kind of like forget the detail ya. Tapi intinya ini salah satu project yang sangat-sangat hype saat ini. Nah, untuk dapetin WL gimana? Ini yang gue lakuin. It takes every day. Paling it takes just 10 minutes of your time. Untuk lu tuh buka ke Twitter, dan ini lu lakuin ini. Lu cuma yang perlu lakuin, lu follow Twitternya. Gue udah follow ya. Lu simple. Jadi lu cuma klik, lu follow. Nah, kayak gini. Kan gue udah follow kan. Nah, kalau gue biasa kalau udah follow, kalau project itu hype dan bagus banget, gue akan turn on the notification. Nah, artinya apa? Begitu si Squiggles, Twitternya Squiggles ini, begitu Twitternya Squiggles ini ada posting, you will be notified langsung gitu loh. Lu pasti dikasih tahu, ini ada postingan. Dan biasa postingannya pasti hubungannya dengan banyak yang berhubungan dengan giving away whitelist. Nah, seperti lihat sini, lu lakuin pertama follow, terus retweet and like. Nah, itu simple, cuma like, retweet. Nah, terus di sini bilang apa? Tag 3 friend, ya kan? Lu tag 3 friend, lu masuk ke komen. Nah, ini juga lu mesti punya teman di Twitter. Kalau nggak punya teman, follow gue dulu. Follow gue, nanti kita bisa kita saling memfollow di Twitter. Dan di sini gue udah copy paste ya. Jadi gue paste aja langsung. Ya kan, ini gue paste ini teman-teman yang gue tag. Nah, dia mintanya tadi ngetagnya cuman beberapa kan, cuman I think dia bilang cuma 3 atau berapa. Gue selalu, karena gue copy paste, tagnya banyak. I don't think they're gonna have a problem with this, karena semakin banyak exposure buat mereka itu juga semakin bagus. All you do is just reply. Simple as that. Nah, seperti lihat, ini udah done. Udah begitu doang, sama ada tambahannya join Discord-nya. Nah, lu klik join Discord. Kalau gue udah join, tinggal klik join. That's it. Di Discord lu verify, lu udah in, ya udah. Nah, ini aja yang terus lakuin. Ini kan satu, terus lanjut lagi ke bawah. Ada lagi nih apa? Nah, ini misalnya Pixelmon whitelist giveaway, sama. Lu lihat juga nih timingnya nih. Ini posting 23 jam yang lalu, winner will be chosen in 24 hours. Berarti gue masih ada kesempatan nih. Ini Pixelmon gue belum dapat. Nah, all I can do seperti biasa, sama. Gue like, retweet, terus tag friend. Nah, as simple as that. Dan ini emang bukan berarti lu pasti dapat, kan ini level kan. Tapi selama gue ngelakuin cara ini, ingat yang gue lakuin ini, gue nggak grinding, nggak apa, gue simple. Anytime I have time, dan gue nggak ngoyo ngelakuinnya. Nah, ini kalau ini dibilang, lu mesti follow ini dan Pixelmon. Oke, Pixelmon gue udah follow. Yang ini gue belum follow. Nah, ini gue tinggal follow. Nah, tinggal follow begitu. Dan balik back lagi. Nah, seperti ini dilihat udah. Nah, sometimes hati-hati juga. Kita lihat, ini banyak account yang sebetulnya accountnya tuh cuma untuk dapetin follower doang. Jadi mereka masukin, tapi sebenarnya nggak benar gitu loh. Nggak benar dalam arti mereka nggak ada benar-benar kerjasama dengan Pixelmon misalnya. Tapi ini just for trial purpose. Gue nggak ngelakuin deep tentang dia. Jadi gue langsung aja, karena bagi gue it doesn't make any difference lah. Nah, kayak ini. Lu lanjut lagi di sini. Black Pyramid Group, ya kan? Lu lihat followernya 6.000, so it's pretty good gitu loh. Nah, ini dia giving away souls, AWL giveaway. Nah, kalau I'm doing the same thing again, gue cuma klik, like, retweet, terus dibilang tag 3 friend. Nah, ini dibilang mesti follow soul. Nah, ini gue belum follow, gue follow. Terus ini gue juga belum follow. Nah, ini gue juga belum follow. Nah, cuman gitu aja. As simple as that. Nah, itu cara gue yang pertama untuk gue mencoba mendapat whitelist. Dan believe it or not, it's been working so far. Terutama kadang-kadang juga mereka ngelakuin begini. Ada project yang baru muncul, baru launching. Mereka masuknya itu bukan pakai giveaway. Mereka bilangnya begini. Nah, ini contoh nih, jauh ya. Nah, mereka lakuinnya begini. 500 orang pertama yang like dan retweet otomatis dapat whitelist. Ada juga yang begitu gitu loh. Dan itu terjadi beberapa kali gitu loh. Nah, itu juga simple menurut gue, bisa kita juga sistemnya begitu. Nah, oke, lanjutnya ya. Jadi itu yang gue lakuin, yang pertama gue lakuin, seperti lu lihat ya. Kalau gue masuk ke, coba gue lihat di profile gue ya. Kalian bisa lihat, ya jujur ini gue bukan untuk ini Twitter gue ini benar-benar untuk
keperluan NFT. Gua nggak ada posting macam-macam di sini, nggak ada posting my life or anything, just mostly for NFT. Makanya lihat di tweet gua isinya ini semua. By the way, kalau ada yang mau follow gua, Twitter itu handhair.dark. Nah, bisa lihat di sini ya. Terus lihat ini semua isinya ya begitu. Cuma solely purpose untuk gua ngejarin WL-nya project-project. Kadang gua ada project yang gua udah join, gua dapet WL, gua akan bantu dengan promote juga, promote mereka punya project gitu loh. Karena kalau gua udah WL, gua punya istilahnya kayak tanggung jawab juga pribadi, secara gua kan bakal investor mereka. Otomatis gua juga akan promokan produk mereka. Nah, cara gua promokannya ya paling simpel ya cuma itu doang, dengan ngelakuin apa namanya, like, retweet, that's it, or comment gitu loh. Jadi itu akan bantu algoritmnya Twitter mereka, sehingga juga ya mempromokan lebih banyak lagi gitu loh. Nah, kalian kalau lihat di Twitternya gue ya isinya ya seperti itu semua gitu. Oke, jadi itu cara yang pertama yang gue lakuin. Kalau lu ngelihat, gue contoh ya, message ya, di message gue ya. Gue udah beberapa kali dapat ini, ini kayak contoh ini salah satu influencer, takwa.eth. Jadi gue dapat winning WL dari giveaway dia. Terus nanti yang biasanya dia akan message kita kalau kita dapat. Terus ya udah, tinggal kita join Discord, nanti kita dikasih role whitelist-nya. Terus kalau scroll down lagi terus, beberapa kali gue bahkan pernah dapat free NFT. Gue udah lupa sih. Mungkin udah hilang ya. Gue pernah beberapa kali malah dapat free NFT juga. Free, bener-bener free giveaway NFT. Salah satu itu Cypher. Di Cypher, project Cypher kan salah satu project yang lumayan bagus, booming waktu itu. Gue dapet free juga. Via Twitter juga sama. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, setelah gue udah dapetin whitelist, terus kan gue mulai sedikit demi sedikit join ke project-project. Ada project yang jelek, ada project yang bagus, ada project yang bener-bener jelek banget hingga nilainya 0. Tapi intinya kalau di OpenSea adalah begini. Kalau lu join cuma satu project, kesempatan lu berarti kemungkinan lu cuma 2. Kemungkinan lu cuma booming, bagus banget, atau jeblok. They have no choice gitu loh. Jadi cuma 2 itu doang kalau lu cuma join satu project. Makanya kalau di OpenSea, gue firm believer lu mesti sebetulnya join banyak. Karena dari banyak itu, contoh lu join 10 project. 3 project booming aja udah bayar untuk semua yang rugi dari 7 project yang lain. Nah, itu yang terjadi dengan gue. Selama dari bulan Juli, gue bilang Juli 2021 sampai saat ini, projectku tuh boleh bilang nggak terlalu ada yang booming banget. Sampai bulan ini, mulai dari Desember lah, sampai saat ini, baru gue merasakan hasilnya, gue bisa dapat project yang bagus-bagus. Karena emang itu butuh waktu. Tapi ada teman-teman yang lain, mungkin beda. Kalian pertama join langsung dapat yang bagus. Itu possible. Ini dunia NFT, you never know. So, cara yang kedua adalah gini, gue join project, di mana project itu adalah project community yang dia tuh memberikan sinyal-sinyal alpha. Sinyal alpha itu artinya begini. Alpha itu artinya sinyal pertama terhadap entah itu crypto atau NFT. Dia kasih tahu kalian, hey, ini project yang bagus. Jadi foundernya ini kan orang, harusnya kalau namanya dia punya project, foundernya ini orang-orang yang udah pintar ya, udah ngerti baca kontrak segala macam. Dan dia biasa bilang, kan influencer biasanya. Nah, dia akan bilang, ini project bagus, dia udah cek, udah research, timnya itu tuh bagus. Timnya itu bekas ini, bekas itu, atau gimana, bekas project ini, project itu, segala macam. Jadi mereka bisa research, karena kita nggak punya waktu untuk research itu semua. Mereka yang memberikan info itu buat kita. Dan decision untuk kita masuk apa enggak itu terserah kita. Nah, makanya gue join beberapa. Ini mulainya, ini pertama gue mulai adalah gue waktu itu sebelum masuk ini project ini, Prometheus project. Ini project emang harganya nggak terlalu naik-naik banget ya. Seingat gue waktu itu gue beli di 0,1 sampai sekarang masih sekitar kisaran gini. Pernah ini drop sampai 0,07, 0,08. Tapi bagi gue di project ini benefitnya bagus banget karena ya itu dia memberikan apa namanya sinyal-sinyal alpha. Dia juga memberikan giveaway. Jadi kalau lu masuk ke Discord-nya, ini gue kasih contoh ke Discord-nya ya. Ketika kita masuk ke Discord-nya, by the way ini project-nya orang Singapura, dia udah launch 2 project yang gue dua-duanya ikut. Nah, di sini gue tuh selalu ke sini past giveaway. Jadi ini sekarang gue yang kan notification bisa kita turn off. Jadi nggak setiap kali ada apa-apa kita bisa kita akan dapat notification. Jadi semua gue turn off notification-nya. Gue cuma turn on di announcement sama past giveaway. Jadi setiap kali ada posting di past giveaway and announcement, past announcement sama announcement biasa, itu gue will be notified. Dan seperti lu lihat di sini, past giveaway. Ini baru tanggal 27 kemarin. Dia ada giveaway. Ini, dia ada 3 giveaway ya. Tasty Toasty, Project Tasty Toasty, sama Tokyo Trees. Nah, happen to be gue dapat ini gue ya.
DJH3N, gue dapat di versi Toasty WL. Jadi ya begitu aja gitu loh. Nah, pertanyaannya setelah gue dapat, apa yang gue lakuin? Setelah gue dapat, dari situ gue tinggal decide. Gue kan join ke setelah dapat, kita kan harus join ke apa namanya, Discord-nya juga kan. Discord-nya sih, karena gue dapet di Tesi Toasty ini, gue join di Discord-nya Tesi Toasty. Nah, gue join di Tesi Toasty. Tesi Toasty itu hari ini min-nya. Nah, kebetulan Tesi Toasty ini free min. Gue dapat free 2. Gue cuma bayar gas. So, otomatis gue pasti ikut. Gue nggak perlu mikir lagi karena yang gue bayar cuma gas fee. Tapi kadang WL kan, namanya WL kan, lu dapat whitelist, tapi lu tetap mesti bayar, ya kan? Harusnya nggak seperti yang ini. Nah, kalau gue dapat contoh ya, gue dapat juga ini Pixel First. Ini juga gue dapat ininya whitelistnya. Nah, Pixel First ini project yang cukup hype karena ini kalau nggak salah dari projectnya Seppi Seals. Correct me if I'm wrong kalau nggak salah. Nah, jadi di Pixel Patch ini gue dapat whitelistnya. Ini juga dari Rival juga. Nanti gue ceritain gue dapatnya dari mana. Nah, ini kebetulan project bagus. Nah, gimana kalau projectnya contohnya ini Void Entity Genesis. Ini gue juga dapat juga whitelistnya. Dan gue tuh dapat banyak whitelist setelah belakang-belakang ini gitu loh. Nah, ini gue jujur gue belum tahu. Gue nggak tahu apa ini project bagus, apa enggak, atau gimana. Yang bisa gue lakuin adalah gue cuma sambil jalan gue pantau. Gue pantau, ketika lagi harinya pre-sale, gue nggak akan langsung min kalau ini. Yang akan gue lakukan adalah gue akan cek dulu. Nah, ini gue mau kasih lihat sneak peek-nya dulu ya. Gue juga rada lupa ini sneak peek-nya ini seperti apa itunya, projectnya. Internet gue rada slow, guys. Nah, ini projectnya seperti ini gambarnya. So, personally, gue nggak terlalu, menurut gue nggak terlalu cool banget. I don't know, it's just my personal. Nah, yang harus gue lakuin adalah ketika harinya min, ini kan belum tahu minnya kapan. Gue akan ke official link, gue akan cari link OpenSea-nya. Nah, ini kan belum ada kan. Gue akan lari ke link OpenSea-nya, dan gue akan melihat harga floor-nya berapa pada waktu mereka waktu mereka pre-sale. Orang rata-rata jual berapa. Dari situ gue bisa tahu gue mau join apa enggak. Kalau harganya misalnya min-nya 0,08, terus di floor-nya 0,1, it's on the fence, I don't know. Gua masih bingung mau apa enggak karena 0,1 masih ada kemungkinan untuk lebih bagus. Tapi kalau misalnya min-nya 0,08, gua kasih satu contoh project yang gua nggak jadi min. Dan ternyata gua tanya-tanya di grup, happen to be kayaknya ini project emang nggak bagus karena bekas project gagal itunya timnya. Nah, ini namanya Meta Island. Secara apa namanya look-nya NFT-nya ini sangat-sangat bagus karena mirip dengan Metroverse, mirip dengan Nano Pass waktu itu. Kalau kalian ikutin ya tahu ya, itu kan yang project-project yang bagus banget ya. Nah, ini coba gue mau nyari sneak peek-nya buat kalian lihat. Menurut gue bagus, tapi problemnya itu ternyata, nah ini sneak peek. Sambil nunggu, ini min-nya harganya 0,25. Harganya 0,25 Ethereum plus gas. Kalau kita lihat harga floor-nya saat ini. Oke. Kalian lihat di sini, harga floor-nya di OpenSea itu saat ini cuma 0,21. So, ngapain gue min? Gue kalau mau beli pun, gue beli di sini. Kalau emang gue punya harapan bahwa ini bagus nih project. Ini bakal naik. Ya pasti gue akan beli di sini. Gak akan gue min dong. Min 0,25. Untuk min pun gasnya lebih tinggi daripada gue beli daripada OpenSea. Dari OpenSea. So, itu teknik yang gue lakuin. Dan yang tadi balik lagi itu ya ke Prometheus. Nah, itu yang pertama kali, project yang pertama kali gue ikut, yang gue merasakan banyak benefitnya. Dan setelah ada Prometheus ini, gue berpikir, oke, yang gue mesti lakuin adalah gue secure project-project semacam Prometheus, tapi yang levelnya lebih tinggi, istilahnya yang lebih bagus gitu. Of course, kalau ngomong level lebih tinggi, ada kemungkinan adalah gue akan bayar lebih untuk dapetin membership itu gitu loh. Nah, setelah itu gue masuk ke project namanya Cosmic Labs. Cosmic Labs secara NFT-nya, dia secara NFT-nya, itu nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Setahu gua all time high-nya paling cuma 0,2 lah, 0,2 Ethereum untuk itunya apa namanya NFT-nya yang bebek-bebekan semua gitu, yang dark semua. Nah, tapi gua merasakan benefitnya itu di PES-nya ini. Nah, sebenarnya untuk dapat PES-nya ini kita tuh harus stake NFT Cosmic Labs ini, kita mesti stake. Kita dapetin currency yang namanya CUT. Nah, contoh di sini. Kita dapetin currency yang namanya CUT. Nah, lihat nih di wallet gue saat ini ada 375 CAT CUT Cosmic Token. Terus gue setiap hari kan earning kan. Nah, dari sini lu bisa masuk ke shop. Lu bisa beli itu PES-nya. Nah, seperti di sini. Jadi, PES-nya yang untuk yang tier paling murah itu 250 token. 250 CAT CUT.
Untuk dapat yang Cosmic itu 750 dan untuk yang Genesis itu 1500. Nah, ini yang Baby Alpha Pass sama Cosmic gue dapat dengan cara gue tukerin card-nya ini gue. Dua ini gue dapetnya cara itu. Nah, tapi yang Genesis, karena gue lihat nih 1500 card, it will take me a long time untuk bisa mencapai dari stacking point-nya gue bisa dapat segini akan cukup lama. Karena lu lihat sendiri, tadi gue cuma 375 tambah 180 itu baru cuma segitu. Itu udah, ya setelah gue beliin dua ini, akan gue mesti nunggu mungkin I think mungkin 2 bulan lagi untuk gue bisa beli ini. Nah, jadi teknik gue beli langsung di aftermarketnya. Jadi gue beli langsung di sini. Nah, ini technically barusan tadi sih gue beli. Gue belinya tadi di, ya ini, harganya di 0,177 Ethereum. Nah, dengan begini, gue naikin chances gue untuk dapetin, gue kesini ya, Cosmic Labs, di Discord-nya, untuk gue dapetin chances bisa dapet whitelist-nya. Nah, seperti lihat di sini, dia karena gue, ini pertama-tama, gue kan punya cuma baby whitelist kan, berarti gue cuma bisa ikut raffle di sini doang, di baby whitelist ini doang. Nah, ini raffle-nya macam-macam. Jadi, hampir setiap minggu bisa 2-3 kali raffle nih. Kayak ini kemarin ada raffle-nya Karafuru whitelist, raffle di sini. Gue nggak dapet. Gitu. Nah, tapi dia ngelakuin raffle ini sekaligus dengan di Cosmic ini juga sama. Jadi, kalau ada raffle misalnya Karafuru, dia di baby whitelist ada raffle-nya, di Cosmic ada. Tapi di Cosmic, dia kasih kuotanya lebih banyak. Nah, ini aku kasih contoh ya, kayak di baby whitelist tadi Karafuru itu cuma 3. Dia cuma kasih 3 slot, tapi yang ikut ada 378 orang. Nah, kalau lu di Cosmic, lu bisa lihat, kalau di Cosmic tadi gua cari ke Karafuru ya. Karafuru. Bentar. Nah, ini. Kalau di Cosmic, slotnya dikasih 5 slot. Nah, kalau lu di Genesis, nah itu kan gua akhirnya beli lagi kan yang PES-nya Genesis sendiri. Kalau di Genesis, nah Genesis ini suka beda sendiri karena ada yang kalau mereka cuma dapat slotnya dikit, mereka cuma lakuin raffle di Genesis doang. Contoh ini, Super Apps Club whitelist ini, dia cuma dapat 9 slot, dia nggak memberikan raffle itu di Baby atau di Cosmic, dia cuma lakuin di Genesis. Nih, seperti ini gue ikut kan. Nah, kita lihat nih waktu kemarin itu di Karafuru, dia kasih slotnya berapa. Nah, sebenarnya lihat di sini, di Karafuru yang ini dikasih slotnya 8. Jadi chances untuk lu dapat itu jauh lebih banyak akhirnya ketika lu punya 3 PES itu. Dan PES itu lu mesti punyanya bertingkat ya. Lu nggak bisa langsung beli Genesis. Lu mesti beli Baby dulu, Cosmic, dan Genesis. Plus, I think, nanti coba aja dicek di grupnya kalau kalian join ke grupnya Cosmic Labs. Lu mesti punya NFT-nya juga. Jadi lu nggak bisa cuma punya PES-nya. Lu mesti punya NFT-nya juga. Gitu loh. Nah, jadi ini yang di Cosmic Labs. Ini yang PES kedua yang gue punya. Jadi yang pertama gue bilang Prometheus, kedua Cosmic Labs. Nah, terus setelah itu, ini sebetulnya juga awal-awal, Alien Samurai Dino Warriors. Nah, kalau ini, dia ongoing project. Jadi karena gue beli NFT-nya, awal-awal gue beli NFT yang ini. Bentar ya. Nah, ini awal gue beli NFT yang kayak begini-begini nih. Nah, jujur ini NFT saat ini harganya drop banget. Nah, ini. Gue beli ini karena gue punya ini, terus gue bisa dapat free mint untuk beli yang untuk dapat ini yang 8-bit punya. Nah, jadi gue dengan hold NFT ini, gue bisa mint kayak gini-ginian for free, plus juga dapat yang kayak gue bilang ada raffle tiket juga, mereka di sana ada giveaway raffle tiket karena mereka ada collaboration dengan project-project lain juga. Nah, coolingnya kayak begini, gue dapat waktu ini misalnya 3 biji, gue lupa sekarang kalau nggak salah gue tinggal 1, gue udah jual 2 biji. Pada waktu gue jual itu di 0,15. Jadi kayak ya lumayan free NFT, seenggaknya gue lost money di sini tapi gue gain back di sini. Dan good thing kan ini projectnya salah satu influencer yang lumayan terkenal, Dimitri Vegas gitu loh. Jadi istilahnya bukan project yang abal-abal juga gitu loh. Emang saat ini harganya rada turun tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, ini salah satu project yang gue ikut juga. Nah, setelah itu ini yang game changer buat gue. Gue masuk ke membershipnya ini, lama boost. Nah, tadinya namanya lama first ya. Waktu gue beli ini PES, dia PES ada 2 macam, ada silver, ada gold. Gue beli yang silver. Waktu gue yang beli yang silver, itu harga yang silver, nih yang ini. Seperti lu lihat, harga yang silver waktu gue beli, itu cuma 0,15 gue belinya. 0,15 Ethereum. Dan seperti lu lihat sekarang, harganya udah 1,7 Ethereum kalau gue mau jual. Dan ini pun gak banyak orang yang mau jual. Dan harganya terus naik. Dari kemarin 0,7, 0,9, 1,2, sekarang 1,7 Ethereum. Karena orang merasa ini community lama boost. By the way, gue udah guarantee juga dapat free mint untuk di project lama first-nya.
udah free, dan free benar-benar free lu bayar gas doang gitu loh, dan itu udah pasti money making juga kalau gue mau jual. Jadi ini yang menjadi game changer buat gue. Nah, of course bukan berarti lu sekarang mesti jamin tuh beli ini, gue nggak saranin itu, tapi kenapa gue kasih lu lihat yang Cosmic ini, karena ada potensi kemungkinan ini juga akan bergerak ke hal yang sama seperti yang tadi Llama Bus itu. Jadi kalau kalian mau invest, sebetulnya invest ke yang lebih murah yang kalian lihat itu bagus, komunitinya bagus, solid, dan Twitternya tuh benar-benar aktif, dan mereka tuh punya banyak kolaborasi dengan proyek-proyek lain. Nah itu yang gue bilang kenapa kalau kita coba invest masuk di sini di Cosmic Labs punya PES ini, bahkan kalian cuma coba aja nih masuk ke yang di Baby Alpha dulu 0,02 sambil jalan, plus beli NFT sekarang 0,1 maybe 0,07 plus ini, jadi modalnya cuma 0,1, berarti kisaran $250 plus gas $300 roughly. So $300 udah bisa lu masuk ke membershipnya ini, dan lu bisa mulai untuk nikmatin. Although lu nggak dapet raffle-nya, tapi lu dapet alfanya, lu dapet sinyal-sinyalnya. Lu bisa masuk ke channel di mana dia berikan sinyal-sinyal tentang, hey ini project yang bagus, ini yang bagus, ini yang ini lagi booming, ini lagi itu. Kalian boleh coba masuk. Jadi hal-hal gitu yang memberikan kalian info-info paling mula dulu. Nah, setelah Llama Bus ini, dan ini bagi gue luar biasa karena gue banyak banget dapat whitelist dari Llama Bus ini. Sama juga sistemnya di Discord, lu masuk ke Llama First dan dia hampir setiap minggu itu bisa ada 5-6 project. Kemarin terakhir gue baru dapat 1 project juga. Ya ini, gue dapat project yang ini dari Llama First. Yang Pixel Pets. Pixel Pets itu gue dapat dari Llama First. So, nah, terus lu lihat di sini. Jadi ini juga yang ini gue turn on ya, whale announcement. Jadi dia lagi bagiin whale untuk Altaverse, G Dungeon sama CryptoMonks. So all I do is just pretty much join aja, simple. Cuma join ke raffle-nya, terus join ke Discord-nya. Nanti dalam 24 jam besok dia akan kasih tahu siapa yang dapat, siapa yang enggak. Jadi kalau ke whale announcement, simple. Lu masuk ke sini, misalnya dikasih lihat ya, ini contoh ya. ETH Aliens whitelist. Lu tinggal klik ini yang Google Doc, ini dikasih lihat wallet apa aja yang dapat. Dan lu situ tinggal search, cari wallet lu dapat apa enggak. Gitu. Nah, jadi itu yang di Llama First. Nah, sampai satu titik gue ada dapat kesempatan lagi, gue dapat whitelist lagi di project namanya ini, Nostalgia by YMH itu Your Mom House. Nah, jadi ini adalah projectnya salah satu influencer di apa namanya YouTube yang sangat-sangat lumayan, followernya udah 400 ribuan. Nah, jadi ini juga sama, ini juga membership. Dan ini juga ridiculous good. Lu lihat harganya sekarang udah 199. Waktu lagi mint, ini harga 1 Ethereum untuk mint. Ini adalah project NFT termahal yang gue pernah ikut pre-sale-nya. Ini yang termahal gue pernah ikut. Jadi 1 Ethereum untuk gue beli membership ini, dan of course itu karena gue udah ngumpulin dari dulu ya, jadi udah modal yang gue gulung-gulung dari NFT yang lama, gue pakai untuk gue akhirnya masuk di project ini. Dan bagi gue, jujur ini gambling banget awal-awal, karena gue ngeri banget juga gitu loh. Ini karena bisa 1 Ethereum, karena dari dulu gue melihat project-project yang launch-nya tinggi-tinggi begitu, ujung-ujungnya tuh kurang ada yang bagus gitu loh. Tapi setelah gue dig deep, ini gue ngelakuin dig deep sendiri, gue cek si influencernya ini, gue cek terus di grupnya pergerakannya seperti apa. Of course waktu lagi mulai mintnya itu banyak banget orang-orang ngomong jelek tentang project ini segala macam, bahwa mereka tuh kecewa, mereka dapat whitelist tapi nggak dikasih tahu bahwa harganya tuh 1 Ethereum untuk mintnya. Nah, jadi banyak kejadian seperti itu yang akhirnya banyak orang nggak jadi mint. Nah, gue kind of begini kejadiannya. Kenapa gue bisa mint? Karena gue pernah cerita sama lu bahwa gue pernah cerita ke video-video selanjutnya. Di dunia NFT itu banyak hal aneh yang sebetulnya unexpected. Gue dapat project free namanya Phantom Galaxy. Jadi di Phantom Galaxy ini gue dapat 2 NFT. 1 NFT itu harganya nothing. Tuh. Lihat harganya 0,006. 1 NFT lagi free juga. Sekarang harganya udah 1,7. Unfortunately ini gue jual pada waktu harga di 0,8 udah gue jual. Nah, jadi tapi 0,8 itu yang jadi modal buat gue untuk lompat ke ini, Nostalgia by YMH ini. Jadi modal itu gue pakai untuk masuk di sini. Jadi bagi gue waktu itu ngambil keputusannya, oke lah, kalau sampai ternyata ini project YMH ini not doing too good, gue sebetulnya technically not losing that much. Karena gue pakai modal yang sebetulnya gue dapat dari free. Gitu loh. Nah,
Itu yang terjadi dengan ini. Dan seperti lihat sekarang harganya udah kisaran 2 Ethereum. Ini pernah naik sampai 2,2 Ethereum, sekarang turun lagi ke 1,99. Tapi yang gue pikirin adalah benefitnya. Ketika gue masuk di komunitas ini komunitas menurut gue saat ini yang dari semua Lama First oke banget ya. Lama First dan ini tuh yang paling bagus komunitasnya untuk gua tuh dapetin terus yang namanya whitelist. Dan di sini kayak lu lihat di sini ya. Seperti yang tadi gue bilang di channel channel ini YMH itu gue disable notification-nya, tapi gue cuma turn on VIP announcement-nya doang. Jadi di VIP announcement dia sendiri ngomong, dia bilang begini. Oke, nih, if you're a very busy person, only follow this channel and you won't miss anything. Jadi di channel yang ini VIP announcement dia kasih tahu semua tentang apa whitelist apa yang mereka bisa kasih ke kita. Nah, sebelum lihat sini saat ini. Ya, jadi all we need just join di turn on notification di VIP announcement channelnya ini, dan di sini dia kasih tahu semua tentang segala macamnya ini, tentang apa namanya whitelist apa yang mereka udah acquire, dan ya ini yang really good menurut gua gitu loh. Dia jadi ada raffle untuk dapetin Mutant App Yacht Club. Satu orang bisa dapet ini. Wah, ini kan floornya udah puluhan Ethereum. So something like that. Lanjut lagi. Nah, jadi dari project-project itulah yang menghasilkan akhirnya gue bisa dapat Metaverse. Ini harga minnya 0,1. Gue bisa min 2 biji. Ya, 2 biji. Bisa min 2 biji gue. Terus harganya sekarang udah 1,54 Ethereum. Unfortunately, pada waktu harga di 0,6, gue ada kejual satu di 0,6. Udah untung, udah profit. Tapi kalau gue hold sekarang ya udah much better. Terus dan gue juga dapat ini Zipsi. Ya, ini Zipsi super normal. Sama juga, ini minnya cuma 0,08 di presale, bisa min 2 biji. Harga sekarang udah 3,85. Coba gue refresh udah berapa. Gue jual juga satu waktu kemarin itu di harga 1,7 Ethereum. Udah gue jual satu. Again, posisinya udah jauh profit juga. Tapi kalau gue hold, gue pikir lagi kalau gue hold, wah ini luar biasa banget kalau sampai gue hold. Nah, terus juga gue ada dapat misalnya whitelist di ini Shibuya Girl. Ini gue masih on the fence, gue mau min apa enggak. Karena lu bisa lihat volumenya nggak ada, kurang volume. Floornya juga mentok-mentok karena minnya itu 0,08, sedangkan floornya di sini. Dan lu lihat nggak terlalu banyak orang min. Terus yang tadi gue bilang Meta Island, sama juga minnya harganya 0,25, tapi di sini floornya di 0,21. Tapi volumenya bagus. Tapi ini volume sebenarnya udah volume dari dulu punya ya. Nah, udah 3 ribuan. So, ini sih project yang relaunch ya. Dan banyak lagi yang begitu, yang pada akhirnya ketika kita dapat whitelist, kita bisa decide kita mau ikut apa nggak ikut. It's totally your decision. Kalau gua ngambil keputusan, gua benar-benar mesti, karena ini kan we dealing with a lot of money ya, kalau menurut gua a lot of money. Jadi gua benar-benar mesti ngerti banget bahwa ini akan bagus sebelum gua jump in. Nah, jadi kayak di sini saat ini di Discord gue bentar. Jadi di Discord gue ini gue bikin semuanya ini udah lumayan terorganisir ya, kalau dilihat. Bentar. Oke. Nah, ini folder yang pertama, ini folder-folder yang gue ikut projectnya, yang gue ikut raffle-raffle dari whatever, dari project-project lain atau dari Twitter atau apa, gue masukin folder sini. Nah, ini folder yang di sini, ini folder-folder yang apa namanya, project-project yang di dalam radar gue, tapi tuh gue nggak ada akses untuk whitelist ya, gue sambil pantau-pantau. Nah, dan ini juga satu Discord channel Lost Boys. Gue akan kasih linknya juga nanti di description. Kalau kalian mau belajar tentang NFT, karena gue belajar banyak banget di Discord ini, di komunitas Lost Boys ini, komunitas NFT Indonesia. Leader kita di sini Adri, dia ngajarin gue banyak banget tentang NFT. Dia yang responsif banget. Pernah kejadian waktu itu kita lagi min cipher atau apa gitu kalau nggak salah, terus kontraknya tuh stuck atau gimana, terus dia ngajarin gue gimana cara untuk apa namanya counter transactionnya supaya nggak hilang gas atau gimana, nggak hilang gas parah banget gitu. So di sini di grup ini saat ini gue nggak terlalu aktif banget, tapi tuh kadang-kadang kalau kalian masuk ke sini
kalian masuk ke NFT chat, itu kita di sini bincang-bincang. By the way, gue lately kurang aktif ya, karena emang gue lebih banyak ngabisin waktu di VV. Di sini bincang-bincang tentang ini, tentang project-project yang bagus apa segala macam. Terus kalian masuk ke Digen Updates, ini teman-teman kasih update tentang project-project yang lagi bagus, yang boleh masuk ke dalam radar pertimbangan teman-teman. Tuh. Jadi apa aja project-project yang bagus, alpha-alpha lah sebetulnya ini gitu loh. Terus kalian bisa masuk juga ke VV Chat di sini kalau kalian mau chat tentang VV. Di sini salah satu yang gua berusaha untuk coba aktifin, memang belum terlalu aktif, tapi ini channel gue berharap ke depannya kita bisa lebih aktif untuk kita sharing-sharing. Jadi selain ini di Telegram group juga kita aktif. So, terus ini folder yang WL ready, artinya ini yang gue udah dapat WL ready untuk gue siap untuk mint. Jadi kalau kalian lihat banyak banget. Satu ini Toasty, Pixel First, ini side pixels karena ini kalau nggak salah parentnya Pixel First, Pixel Pets, maybe. Squiggles gue udah dapat, Void Entity, terus Avocados ini gue dapat dari itu Your Mom House. Ini gue nggak usah ngapa-ngapain, bener-bener gak ada raffle, gak ada apa. Lu cuma join ke Discord-nya, lu bilang lu dari lu ownernya Your Mom House, YMH, dia langsung kasih otomatis. Secret Money Society juga gue udah dapet, Dark Clouds, Kami Tribe, Filteria, Introverse. Nah ini kalau makin ke bawah itu makin ya project makin inilah, makin kurang gue minat sebetulnya, tapi gue udah WL, jadi gue just have it on aja gitu loh. Gitu. Terus itu yang gue udah WL udah ready and more to come, dan ini project yang gue udah join. Nah, jadi kalau kita buka ini semua project-project yang gue udah join, jadi untuk gue bisa pantau project-project gue. Ini semua yang di sini itu project yang gue udah join yang OpenSea. Nah ini project yang gue udah join juga yang di luar OpenSea, entah itu IMX, Solana. So dan ini yang berhubungan dengan ini sih, dengan kayak Recur, Star Atlas, VV, R2. Ini yang gue invest, tapi itu yang gue nggak terlalu banyak buka ya sebetulnya, kecuali VV gue banyak buka Discordnya VV untuk lihat di social feed-nya. Jadi ada berita apa, ada drop apa yang coming, stuff like that, dia ngomongnya di sini semua gitu. Ya tapi kalau tips gue ini ya, buat teman-teman yang maybe udah punya Bored Ape Club, Mutant Ape Club, CryptoPunks, or another blue chip NFT, maybe you don't have to go through this anymore gitu loh, karena kalian-kalian yang udah punya NFT blue chip itu usually udah automatically kalian tuh biasanya dapat whitelist di setiap project-project itu yang baru-baru. So ini technically tips gue buat ya yang masih level-level gue lah, istilahnya yang masih cupu-cupu di OpenSea ini, yang baru-baru mulai, gimana kita tuh bisa dapetin whitelist walaupun kita nggak usah ngoyo-ngoyo banget gitu loh. Nah jadi itu aja tips gue hari ini untuk gimana gue dapetin whitelist, cara gue dapet whitelist. Untuk dapet whitelist nggak ngoyo, nggak terlalu ngejar-ngejar target gimana. So kalau teman-teman ngerasa apa yang gue sharing ini berguna, please do subscribe and like and comment. Itu akan membantu algoritma YouTube gue, dan akan bantu juga untuk gue tuh lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten ke depannya. So gitu aja. Buat teman-teman yang mau ngerayain Chinese New Year, selamat Imlek, Kongsi Facai, God bless you all. Itu aja untuk hari ini. Thank you. Bye-bye.